Shalom, selamat pagi, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Di dalam perenungan 5 pasal per hari, kita kembali di dalam perenungan kitab Kejadian yang pertama hingga kitab Kejadian yang kelima. Mari saudara kita bertekun di dalam perenungan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kehidupan kita. Semakin kita sering merenungkan firman Tuhan, kita diperkaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saudara, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau memberikan terang firman-Mu dalam kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roh Kudus yang menguduskan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus akan menolong kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita Kejadian 1 hingga Kejadian 5 berbicara tentang penciptaan di hari pertama hingga hari ke-6, dan hari ke-7 adalah hari peristirahatan. Dan di firman Tuhan ini kita juga belajar tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Saudara, Tuhan menciptakan manusia sejak awal itu indah dan baik adanya. Lalu mengapa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden, yang membawa manusia tergoda dan kemudian jatuh ke dalam dosa? Di dalam kitab Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu,
Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita bacakan di dalam kitab Kejadian 3 dan ayat 1 hingga ayat yang seterusnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan firman Tuhan ini, kita sudah membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Bagaimana manusia diperdaya oleh ular itu. Dan kita mengetahui itu sebagai iblis. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu iblis memberikan tipu daya kepada manusia, dalam hal ini perempuan itu, dia memberikan satu kalimat godaan, tantangan. Saudara yang diberkati, manusia jangan ditantang. Ketika manusia ditantang, egonya yang muncul. Ketika ego muncul, maka manusia itu seringkali lupa daratan. Kecenderungan ketika ditantang, maka dia akan melakukan apa yang dipicu oleh egonya. Manusia sangat menginginkan tantangan di dalam kehidupannya. Kalau dikatakan, emang kamu bisa melawan orang ini? Emangnya kamu mampu? Ego manusia akan berkata, iya dong, saya mampu. Demikian pula tipu daya iblis diawali dengan sebuah tantangan. Bukankah tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaan iblis itu mengundang ego dari manusia itu naik. Oh, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Hanya buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan. Di sini manusia, wanita itu bukan sekedar mengulang perkataan Tuhan, tapi dia menambah-nambahkan. Saudara, ketika kita menambah-nambahkan kebenaran firman Tuhan, maka di situ kita mulai melakukan kesalahan. Ego manusia jangan ditantang. Ketika ego manusia ditantang, maka dia tergoda untuk melakukan kesalahan. Itu adalah cara iblis. Makanya dia seringkali menantang manusia untuk menjadi lebih kaya lagi, lebih hebat lagi. Manusia dengan segala egonya selalu menginginkan pembuktian diri. Ingin manusia untuk membuat pembuktian diri, di situ memberikan satu celah. Ketika celah itu terbuka, iblis berusaha untuk masuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tidak terpancing dengan pancingan-pancingan yang ditawarkan iblis di hadapan kita. Bukankah kamu nggak mampu untuk melakukan ini? Oh, saya mampu. Bukankah kamu dilarang untuk berbuat ini? Saya nggak dilarang, saya bisa. Nah, saudara, ketika tantangan itu disodorkan di depan mata kita mulai lengah. Di tengah-tengah kelengahan itu, akhirnya firman Tuhan yang sudah kita pernah dengarkan, perintah Tuhan, mulai kita tambahkan dengan kata-kata yang lain. Setelah kita menambahkan dengan kata-kata lain, logika kita kemudian berpikir, masa sih kita tidak bisa makan? Masa sih kita tidak bisa raba? Padahal di dalam kitab Kejadian 2, Tuhan tidak berfirman, jangan kamu raba. Tapi jangan kamu makan saja, jangan kamu makan. Bukan jangan kamu makan ataupun raba. Di dalam firman Tuhan di kitab Kejadian dikatakan, jangan kamu makan buah itu. Tapi Hawa menambahkan dengan kata, jangan kamu raba buah itu. Saudara, jangan menambahkan, jangan mengurangi firman. Karena di situ kita akan mulai lengah, saudara. Ketika godaan iblis, tipu daya iblis disodorkan kepada sang wanita,
Ketika wanita itu tergoda untuk menjawab, terpancing, dia mulai lengah. Lalu iblis mulai masuk. Godaan tidak pernah datang hanya satu kali kemudian iblis berhenti. Godaan itu akan datang berulang-ulang sampai kemudian kamu melonggarkan pertahananmu, kelengahan itu semakin besar. Dan ketika kelengahan itu semakin besar, di situ iblis mulai masuk lebih dalam lagi. Proses terjadinya dosa diawali dengan ego kita terpancing, kita mulai tergoda untuk melakukan pembuktian diri, dan kemudian kita mulai menangkap perkataan-perkataan lain yang masuk. Jadi ada satu perkataan yang masuk, belum mempan, masuk godaan yang kedua, belum mempan, masuk godaan yang ketiga. Saudara, manusia sangat lemah dengan perkataan. Dan setiap perkataan di luar kebenaran firman Tuhan memberikan peluang bagi kita untuk lengah. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika iblis berkata, bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Oh tidak, hanya ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu dia masuk dengan godaan berikutnya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Godaan iblis yang pertama, dia tantang ego kita. Yang kedua, dia permainkan kebenaran dengan kata-kata yang penuh dengan tipu daya. Kemudian yang ketiga, dia memprovokasi. Memprovokasi seolah-olah Allah itu ada maksud jahat dalam kehidupan kita. Saudara, seberapa sering manusia terprovokasi dengan bisikan iblis? Allah tidak mengasihimu, Allah tidak peduli denganmu. Engkau diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Engkau diciptakan kehilangan berkat. Terprovokasi dengan perkataan yang kita tahu itu dari iblis. Yang kita tahu itu dari setan. Yang kita tahu itu memprovokasi hati kita untuk kemudian menjauh daripada Tuhan. Tapi kita itu dengar saja dan kita tergoda dan makin dengar. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, ketika pikiran logika kita mulai masuk dengan godaan iblis, maka kita mulai melihat godaan itu sebagai sesuatu yang indah, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu wanita itu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Proses kejatuhan dosa, dia membawa satu orang itu masuk di dalam dosa. Dan kemudian di situ terjadi pembenaran. Pembenaran kemudian mencari teman. Sesuatu yang salah jika dilakukan bersama-sama akan terlihat seperti sebuah kebenaran. Sesuatu yang salah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi ketika kita ajak teman yang lain juga mengikuti, terjadi kompromi bersama. Kemudian timbul komunitas yang sama-sama melakukan kesalahan. Disitulah kemudian terjadi yang namanya pembenaran. Ada berapa banyak komunitas yang melegalkan sebuah kesalahan. Kemudian kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran buat mereka. Dan kemudian komunitas ini membela hak asasi mereka. Dengan prinsip, kami juga semua melakukan hal yang sama. Kami juga semua melakukan hal yang berdosa. Saudara, sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Kemudian kita membuat kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Tuhan. Akan membuat kita merasa aman seketika. Karena ada teman yang sama-sama jatuh di dalam dosa. Wanita itu mengajak suaminya untuk makan bersama dia. Hati nurani kita, hati kecil kita ketika kita melakukan kesalahan. Kita tahu, wah ini sebenarnya saya tahu dilarang. Tapi saya melakukannya. Nah, saya tidak mau sendiri. Saya ajak orang lain. Ketika kita ajak orang lain, kita menenangkan hati nurani kita seolah-olah apa yang kita lakukan ditopang oleh orang lain. Di titik ini,
kita kemudian membawa dan menyeret orang lain jatuh ke dalam dosa. Awal mula kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa tidak akan berpikir bahwa mereka menjadi yang sulung yang jatuh ke dalam dosa, yang membuat seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang akan berpikir hal seperti itu ketika ada di posisi mereka. Tapi satu hal, saudara, Adam dan seluruh keturunannya jatuh di dalam dosa karena tindakan mereka untuk menikmati buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada banyak orang yang menginterpretasikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tuhan tahu manusia lemah, kenapa dia memberikan ujian? Saudara, ingat, tipu daya iblis adalah memprovokasi manusia dengan jalan menyalahkan Tuhan. Provokasi iblis terhadap manusia sejak awal penciptaan itu berhasil. Hingga hari ini, provokasi iblis terhadap manusia berhasil. Karena provokasi itu adalah upaya iblis menghamil hati manusia dan kemudian manusia menyalahkan Tuhan. Kenapa harus ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah manusia yang Tuhan tahu bahwa dia lemah? Tuhan tahu bahwa dia akan jatuh di dalam dosa. Tuhan yang menciptakan dia tahu bagaimana kemampuan dia untuk bertahan. Kenapa diberikan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ketika saya merenungkan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya seperti itu, saya katakan di dalam hati saya, hati-hati, manusia jangan gampang terprovokasi dengan iblis. Pemikiran kita sempit, pemahaman kita sempit, kita tidak bisa menerjemahkan Tuhan seperti apa yang ada di dalam otak dan pikiran kita. Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat kepada umat manusia. Hanya saja pikiran kita terlalu pendek di dalam menerjemahkan kebaikan, kemurahan, kekudusan, kebenaran, keilahian Tuhan. Dan iblis hampir selalu berhasil memprovokasi antara umat Allah dengan Sang Pencipta. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebab yang mereka makan adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di tengah-tengah mereka, yang ternyata begitu lemah dan begitu mudah jatuh dalam pencobaan? Saudara, pertanyaan ini mari kita jawab dengan hal seperti ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu pada porsinya dengan tujuan yang baik. Saudara misalnya diberikan satu kendaraan, mobil yang mewah, yang baik, yang berfungsi dengan baik, dengan tujuan yang baik. Saudara diberikan kunci dengan segala fasilitas yang ada di mobil tersebut. Lalu saudara mulai menggunakan mobil tersebut. Kalau kita tidak paham bagaimana memanfaatkan kendaraan tersebut, kita akan salah pencet dan lain sebagainya. Saya punya mobil, itu ada tombol-tombol yang harus kita pencet, saudaraku. Jika kita mempunyai mobil matic, mobil manual, itu memiliki fungsi yang berbeda. Ada tombol-tombolnya, ada persnelingnya, bahkan beda mobil, beda cara penggunaannya. Saudara, orang yang menguasai kendaraan ini, mobil-mobil seperti ini, bahkan tombol-tombolnya, itu ada tombol-tombol yang begitu banyak. Orang yang menguasainya karena sudah memahaminya, mereka akan memanfaatkannya dan mobil itu akan berfungsi dengan baik. Tapi ada orang yang baru dipercayakan kunci mobil, ini kunci. Tapi dia nggak baca manual book. Dia nggak baca manual book, lalu dia tindis tombol itu. Yang ternyata fungsi tombol itu yang sebetulnya dengan tujuan yang baik, ketika dia pencet, ternyata salah. Yang mengakibatkan satu kecelakaan yang fatal. Mobil kendaraan saat ini kalau kita mau start itu kita mungkin harus pencet koplengnya, lalu tombol ditekan, baru mesin jalan. Nah kalau orang tidak tahu, dia akan menekan tidak sesuai dengan fungsinya, lalu
sesuatu bisa saja terjadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak awal penciptaan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini diciptakan dengan fungsi yang baik. Tetapi penggunaannya, Adam dan Hawa harusnya membaca manual book, Alkitab, kebenaran firman Tuhan, petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Baru pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, ketika waktunya tepat, momennya tepat, penggunaannya tepat, itu pasti untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau saudara punya mobil, saudara tekan tombol dengan fungsi-fungsi tertentu yang ternyata fungsinya baik, tapi kita menekannya dengan cara yang salah, momen yang salah, tidak diimbangi dengan menginjak pedal kopling atau dan lain sebagainya, kecelakaan yang fatal itu bisa terjadi, saudara. Bahkan saudara kalau mau menutup pintu untuk sebuah kendaraan, kita nggak bisa langsung matikan mesin begitu aja. Pintu harus tertutup. Itu ada aturan-aturan mainnya. Kalau kita melangkah di luar aturan main, maka fungsi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kemudian berubah menjadi sebuah kecelakaan di dalam hidup Adam dan Hawa. Karena mereka tidak taat dengan manual book. Mereka tidak taat dengan perintah yang Tuhan katakan, jangan makan. Mereka menambahkan jangan makan dan jangan raba. Ketika provokasi itu muncul dari iblis, mereka tergoda untuk melangkah di luar waktunya Tuhan dan mengakibatkan kecelakaan. Satu manusia jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia jatuh dalam dosa. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari itu bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Saudara, pelanggaran menimbulkan ketakutan. Ketakutan menimbulkan keinginan untuk bersembunyi dari Tuhan. Ketika mereka bersembunyi dari Tuhan, Tuhan mencari dengan sebuah orangan, di manakah engkau? Ibarat anak kecil yang salah pencet tombol dalam mobil, belum tahu bawa mobil tapi udah pencet sembarangan. Tiba-tiba bapaknya datang, wah mobilnya sudah ketabrak karena disalah pencet. Bapaknya dengan khawatir mencari, kamu di mana? Kamu di mana? Syukur bahwa mereka masih ada, tapi mereka kehilangan yang namanya kehidupan kekal. Pada waktu itu, mereka belum mendekati pohon kehidupan. Jadi mereka posisi roh mereka itu lagi dalam keadaan netral. Jadi mereka belum sempat menikmati buah dari pohon kehidupan. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, kecelakaan besar terjadi kepada seluruh umat manusia. Mereka jatuh di dalam dosa. Dan mereka kemudian dilarang untuk mendekati pohon kehidupan. Pada waktu itu, roh mereka netral. Mereka belum menerima ruah atau roh dari pohon kehidupan itu. Kemudian mereka dilarang untuk makan buah dari pohon kehidupan. Pada waktu mereka melakukan dosa, mereka bersembunyi dari Tuhan. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka sudah memakannya? Tuhan tahu karena Dia Maha tahu. Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Kecenderungan manusia adalah saling menyalahkan. Orang yang hidup di luar pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan, apapun yang dia lakukan adalah untuk menyalahkan keadaan karena tidak punya pengetahuan. Saudara, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kutuk terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Saudara yang diberkati, kesalahan fatal, kecelakaan kecil yang kita pikir kecil dengan menekan tombol yang salah, ternyata berubah menjadi sebuah malapetaka yang besar. Sama halnya kalau kita salah memperlakukan
sebuah kendaraan dengan menekan tombol yang salah, kecelakaan itu sudah terlanjur terjadi. Akibat dari kecelakaan itu adalah sebuah kerusakan. Manusia yang jatuh di dalam dosa menimbulkan kerusakan di dalam seluruh kehidupan umat manusia. Saudara, di dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, mendengarkan istri itu adalah hal yang baik. Tetapi mendengarkan istri, ketika istri melanggar firman Tuhan, di situ rumah tangga akan kena kutuk. Nah, saudara ini berkati, istri adalah teman pewaris kasih karunia. Oleh sebab itu, istri itu tidak boleh menggurui suami. Apalagi kalau istri itu tidak memegang firman Tuhan. Kesalahan dari Hawa adalah dia menambah-nambahkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu makan buah itu. Dia menambahkan jangan kamu makan atau raba buah itu. Dan tambahan-tambahan firman itu justru menambah egonya untuk melawan kehendak Tuhan. Nah, saudara, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon, istri yang tidak takut akan Tuhan, istri yang tidak mendengarkan firman Tuhan, jangan didengar. Justru firman Tuhan yang harus didengar. Bukan berarti kita tidak mau dengar dengan apa kata istri. Tapi jangan sampai mulut kita sebagai istri berkata-kata dari kedagingan kita, dari diri kita sendiri, menambah-nambahi firman. Akhirnya terjadi masalah. Berkat tidak akan datang dalam rumah tangga jikalau istri menambah-nambahi firman dengan perkataan dari istri yang tidak membawa kepada berkat. Saudara, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Seorang pria akan bersusah payah oleh karena kejatuhan di dalam dosa. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, debu kembali kepada debu. Saudara yang diberkati, kita percaya bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat, sehingga setiap jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Hanya kembalilah kepada Tuhan. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia hidup di bawah kutuk. Dan perempuan akan bersusah payah mengandung dan akan birahi dengan suaminya. Itu sebabnya saudara, mari kita wanita-wanita itu jangan menggurui suami kita. Dan kita wanita-wanita itu jangan menambah-nambahi firman dengan perkataan kita. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala di beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara yang diberkati, upah dosa adalah maut. Mari kita waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis. Waspadalah terhadap pengetahuan yang tidak berpusat kepada Tuhan. Waspadalah terhadap dosa yang membuat manusia merasa tidak layak dan cenderung bersembunyi dari hadirat Tuhan. Hawa terjebak dengan tipuan dan godaan dari iblis. Manusia terjebak dengan ego, manusia tidak bisa ditantang, semakin cenderung ingin berbuat dosa. Dan iblis akan memprovokasi hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dia membuat seolah-olah manusia adalah musuh. Hati-hati terhadap godaan dan tipu daya iblis.
Hati-hati dengan kecenderungan manusia yang pengen tahu, pengen makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, pengetahuan yang tidak berpusat kepada Tuhan akan membawa kita cenderung lebih dalam lagi dalam dosa. Dan ingat, waspada terhadap dosa. Dosa membuat manusia itu semakin menjauh daripada Tuhan. Karena dosa, Adam dan Hawa merasa dirinya telanjang dan takut dengan Tuhan. Awal mulanya takut dengan Tuhan, tapi lama-lama keenakan karena menjauh dari Tuhan membuat manusia cenderung melakukan dosa yang lebih banyak lagi. Jadi sekali lagi, dosa membuat manusia takut ketemu dengan Tuhan, takut kelihatan ketelanjangan. Tetapi semakin mereka menjauh daripada Tuhan, semakin besar peluang manusia melakukan lebih banyak lagi dosa. Dan semakin lebih banyak lagi dosa, semakin sulit untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Manusia sudah kena kutuk oleh karena melawan kehendak Tuhan. Manusia kena kutuk karena kejatuhan Adam dan Hawa, maka Adam dengan berpeluh, pria dengan berpeluh akan bekerja keras untuk mencari makan. Dan wanita dengan sakit bersalin mereka yang mengandung itu akan melahirkan anaknya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup tidak di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat jika kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menikmati buah dari pohon kehidupan, tetapi kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita Wahyu katakan, kamu akan makan dan minum dari air kehidupan di Yerusalem yang baru. Pemulihan itu terjadi bagi kita yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan terprovokasi dengan iblis. Jangan terprovokasi ego kita dengan apa kata iblis. Jangan menambah-nambahi firman. Jangan buka hati terhadap bisikan-bisikan dan peluang untuk jatuh dalam dosa. Saudara diberkati, sekali lagi waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis, waspada terhadap pengetahuan yang tidak berpusat pada Tuhan, waspada terhadap dosa yang membuat manusia merasa nyaman untuk menjauh dari Tuhan, dan semakin jatuh dan jatuh dan jatuh ke dalam dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, mari hidup bersandar pada kasih karunia Allah dan penebusan Kristus Yesus. Sebab manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh di dalam dosa. Tetapi oleh karena satu orang jatuh di dalam dosa, seluruh manusia telah jatuh di dalam dosa. Tapi karena satu pribadi, yaitu anak Allah yang hidup 100% Allah, 100% manusia, dia sudah menang, maka seluruh umat manusia yang percaya juga akan beroleh kehidupan yang kekal. Cara Tuhan sungguh ajaib untuk memulihkan anaknya. Karena Adam dan Hawa juga dikenakan kain dari kulit binatang. Karena penebusan dari Tuhan Yesus itu yang membuat umat manusia diselamatkan. Demikian pula Yahweh memberikan jubah itu kepada Adam dan Hawa untuk mengcover mereka dari dosa-dosa. Tuhan juga mengcover dosa-dosa kita oleh penebusan oleh karena darah Yesus. Kita percaya kita diselamatkan, yang percaya katakan haleluya. Amin. Jangan tergoda tipu daya iblis, jangan terjebak dengan pengetahuan yang tidak berpusat pada Kristus, dan jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan menjadikan diri kita itu terselubung, tertutup dari hadirat Tuhan. Tapi kita mau mendekat kepada Tuhan oleh karena Yesus sudah menebus kita. Amin. Mari satu dalam doa. Bapa Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami untuk tidak terprovokasi dengan ego kami, tidak menambah-nambahi firman, tidak mengurang-urangkan firman, tidak terprovokasi dengan iblis punya perkataan yang makin lama makin masuk di telinga kami dan memprovokasi kami untuk jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik karena Engkau menyediakan penebusan bagi setiap orang yang jatuh dalam dosa. Syukur kepada Tuhan, kalau bukan karena Kristus maka kami tidak dipulihkan. Tapi syukur kepada Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan di dalam penebusan Kristus Yesus yang menyelamatkan kami. Kami buka hati Tuhan untuk kebenaran firman-Mu,
yang sudah menyelamatkan kehidupan kami saat kami percaya sungguh-sungguh kepadamu, kami diselamatkan. Ini doa dan harapan kami ditebus oleh darah anak domba Allah yang kudus, kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. And God bless you.